wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Para jamaah yang semoga dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan pertama untuk melangkahkan kaki ke musola yang kita cintai ini untuk menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka dia berada pada lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Basyiril musya'ina fil dhulami bin nuri tami yaumal qiyamah." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang melangkahkan kaki bergelap-gelap untuk mendatangi sholat, mereka akan diberikan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Ini sebuah kemudahan, ini sebuah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya lebih harus kita syukuri daripada kenikmatan-kenikmatan dunia yang kita dapatkan. Untuk kemudian dilanjutkan dengan ibadah lain yang pahalanya tidak kalah besar dari ibadah sholat. Kalau sholat yang kita kerjakan tadi namanya sholatul zahir, sholat yang kelihatan. Untuk ibadah sekarang ini namanya sholatus sir, sholat yang tidak kelihatan. Salah satunya adalah ibadah menuntut ilmu, ibadah untuk mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, supaya ibadah yang kita lakukan hukumnya sah, supaya muamalat yang kita kerjakan dalam keseharian kita dihukumi sah, supaya hak-hak kewajiban pernikahan kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, apa hak kita, apa kewajiban kita. Hal-hal tadi itu meskipun secara lahiriah kita duduk diam, tapi secara pahala kita dianggap seperti orang yang sholat. Makanya Imam Syafi'i rahmatullah alaihi, beliau berkata, "Tafakkurun fi mas'alatin khairun min qiyami lailatin." Mendiskusikan, memikirkan satu permasalahan ilmu itu pahalanya lebih besar daripada, karena ibadah ilmu itu kemanfaatannya meluas. Sholat, puasa itu ya menikmati pahalanya ya kita sendiri. Tapi coba kita tahu, misalnya kita duduk setengah jam 45 menit di majelis ini, kita belajar tata cara wudhu yang benar, apa rukun-rukunnya, apa syarat-syaratnya, apa sunnah-sunnahnya, apa yang dimakruhkan, apa yang membatalkannya. Setelah hadir dari majelis, kita pulang, kita bisa memberitahukan keluarga kita, oh wudhu yang benar seperti ini. Keluarga nanti menularkan kepada orang lain, dan begitu seterusnya. Sehingga dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalas." Dengan wafatnya seseorang, amalannya terputus kecuali 3 perkara. Salah satunya ilmun yuntafa'u bihi. Nah, untuk memberikan ilmu yang bermanfaat tidak harus menunggu orang jadi ustadz atau jadi ulama. Sekedar apa yang dia tahu, dia beritahukan kepada orang lain dan diamalkan oleh orang tersebut diajarkan kepada orang lain, maka itu sudah masuk pada kategori ilmu yang bermanfaat. Ibadah yang sebenarnya ringan, tidak membutuhkan tenaga yang ekstra, tapi pahalanya melimpah. Lah, orang dalam hidup ini kan seperti itu. Hidup ini yang hakikatnya adalah persaingan. Maka orang harus pintar-pintar. Ibarat orang berdagang itu, bagaimana dengan modal yang ngepres dia bisa
mendulang pahala sebanyak-banyaknya kan. Prinsip ekonomi kan seperti itu, dengan modal sedikit-dikitnya dengan keuntungan sebanyak-banyaknya. Lah itu tidak bisa diraih kecuali kalau orang tahu fikih prioritas. Sampean ngoyo sholat, ngoyo puasa, ngoyo apa, padahal mungkin secara fisik gak support. Padahal di sana ada ibadah lain yang sebenarnya secara nilai lebih besar. Lah, untuk memilah-milah mana ini yang potensi pahalanya besar, mana yang sedikit, itu kalau orang tidak punya ilmu ya berat. Maka dari itu kenapa Nabi SAW mengatakan fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari ala syairil kawakibi. Perumpamaan orang yang punya ilmu dengan orang yang ahli ibadah itu perbedaannya seperti bulan tatkala purnama dengan bintang-bintang yang lainnya, silap, tidak bisa dibandingkan. Itu pentingnya orang belajar menuntut ilmu. Kok sampai malaikat itu menundukkan sayap-sayapnya bagi orang yang belajar? Kok sampai ikan di lautan itu bersolawat bagi orang yang belajar dan mengajarkan kebaikan? Keutamaan-keutamaan itu tentunya menunjukkan betapa ilmu itu sangat bernilai. Sehingga ya meskipun kita punya entah aktivitas keseharian kita apa, ada yang bertani, ada yang berdagang dan lain sebagainya, tapi setidaknya ya harus disisihkan porsi waktu yang cukup untuk belajar. Porsi waktu yang cukup untuk belajar. Tidak semua orang harus jadi ustadz. Repot kalau semua orang jadi ustadz nanti. Sektor ekonomi pasti akan macet. Ya, harus ada petani, harus ada pedagang, harus ada nelayan, harus ada orang yang bekerja di kantor, di pabrik. Keseluruhan itu bahkan dalam Islam hukumnya fardu kifayah. Tapi ya itu jangan terus kita kesampingkan urusan agama, tidak mau belajar, tidak mau ngaji dan lain sebagainya. Para jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diminta untuk menyampaikan pembahasan fikih ibadah. Fikih ibadah ini salah satu dari level ilmu yang hukumnya fardu ain. Pangapunten nak kula ngendika fardu ain niku artine mboten enten istilah ustadz, santri, orang umum. Karena kalau kaitan status hukum fardu ain itu ya kriterianya sekedar orang itu muslim dan mukallaf. Muslim akil balik itu harus tahu hukumnya. Kalau babakan tafsir, ilmu hadis, tetek bengek niku sampean benten sah mawon niku gaweane ustadz santri niku. Tapi nek babakan ilmu yang levelnya fardu ain niku sampean boten ngertos niku mendosa. Paham nggih? Napa melih mengke nak salah? Nak salah berarti dosane pinten mengke? Kalih. Dosa kok salah? Kok iso kowe ora ngerti nak salah? Karena level ilmu dalam ini fikih ibadah. Lah, pembahasan masalah ibadah lumrahnya dalam kitab-kitab fikih memang dimulai dari pembahasan mengenai toharoh atau pembahasan mengenai bersuci. Pembahasan bersuci ini bukan pembahasan yang gampang, bukan pembahasan yang ringan. Ini pembahasan yang dalam fikih ini posisinya cukup urgen. Sehingga ya ulama-ulama memposisikan pembahasan tentang toharoh bersuci ini di bab pertama dalam kitab-kitab fikih. Kenapa? Karena ya dia merupakan syarat banyak sekali ibadah-ibadah. Dari mulai ibadah yang paling penting yaitu ibadah sholat, itu disyaratkan orang harus bersuci. Kesalahan dalam bab bersuci pun itu konsekuensinya juga tidak simpel. Ada dua hadis. Hadis pertama itu ceritanya Nabi SAW bersama para sahabatnya sedang dalam kondisi letih, baru melakukan perjalanan yang sangat panjang. Dalam kondisi sangat letih, ya lumrahnya orang capek, letih itu kadang mungkin melakukan aktivitas apapun tidak bisa maksimal. Pas datang waktu sholat, para sahabat wudhu. Sebagiannya
masih ada terlihat belentang kecil, belum terkena air wudhu di bagian tumitnya. Bagian tumitnya, bayangkan. Dalam kondisi letih, dalam kondisi capek, Nabi melihat ada sahabat kok wudhu, kok masih ada blontenge, masih ada area yang belum terkena air, meskipun itu sangat sedikit sekali. Nabi lalu berdiri dan berteriak, minanar, sungguh celaka pemilik-pemilik tumit itu nanti bisa terkena ancaman api neraka. Hadisnya di Bukhari dan Muslim ini. Berarti urusan toharoh ini nggak bain-bain ibaratnya. Loh, kenapa kok sampai ditekankan seperti itu? Lah nanti kalau ada sebagian kecil, meskipun sangat kecil, belum terkena air, secara otomatis bersuci dari hadasnya belum sempurna. Kalau belum sempurna, berarti sholat yang dikerjakan nanti tidak akan sah hukumnya. Makanya oleh Nabi SAW sangat ditekankan sekali. Yang kedua, kesalahan karena tidak paham bab taharah, bahkan ini terjadi di komunitas para sahabat. Ada seorang sahabat yang safar, lalu kepalanya terkena batu dan terluka. Pada saat itu musimnya sedang musim dingin. Lalu bertanya kepada Ali rukhsatan, saya kondisi karena itu mimpi basah, ya mimpi basah kan otomatis berhadas besar. Tanya kepada sahabat yang lainnya, saya dalam kondisi terluka seperti ini, satu sisi, yang kedua saya ini juga dalam kondisi junub, mimpi basah, hal tajiduna li rukhsatan, saya dapat keringanan apa tidak dapat keringanan? Sahabat yang lainnya mengatakan la najidu laka rukhsatan, kami nggak mendapati ada keringanan untuk Anda. Selama masih bisa pakai air ya tetap mandi, lalu nanti sholat. Betul, ternyata mandi, setelah mandi meninggal, setelah mandi malah meninggal. Infonya sampai kepada Nabi SAW. Marahnya minta ampun Nabi, sampai Nabi mengatakan qataluhu qatalahumullah, mereka telah. Ini jarang-jarang loh Nabi duka ngasih ngomong mekatan kali sahabat loh niku nggih. Itu Nabi lalu mengungkapkan satu kaidah dalam hidup, innama syifa'ul ai as-su'al. Nah, orang ngerti ya takono. Obat bodoh itu bertanya. Obat bodoh itu bertanya. Coba ini kesalahan, nggak paham bab toharoh, bikin nyawa orang lain melayang. Maka nanti dalam fikih ini mengalahkan segalanya, mengalahkan logika kita, mengalahkan perasaan kita. Ibadah tidak boleh pakai perasaan, harus pakai apa? Ilmu. Dalam kondisi orang haram itu wudhu, mandi itu haram hukumnya. Kapan? Kalau ternyata terkena air justru bisa mengancam nyawanya, atau bisa merusak kulit. Rusak kulit, beberapa luka mungkin kalau kena air malah menghitam. Itu malah jangan wudhu, hendaknya orang bertayamum. Jangan nanti dipikirkan, loh nggak apa-apa lah, mending aku mati tapi dalam rangka beribadah pada Allah lah. Ini kan berarti kan ibadah pakai perasaan, tidak boleh. Ada aturan baku di dalam Islam itu yang harus kita ikuti. Nah itu nanti pentingnya belajar fikih seperti itu, karena fikih itu kan zonanya sangat luas sekali kalau dalam kehidupan kita ini. Fikih ibadah itu kaitannya dengan kebutuhan spiritual kita, sholat, poso, dan lain sebagainya. Fikih muamalat itu kaitannya dengan transaksi keseharian yang kita lakukan, dari mulai jual beli, sewa menyewa, tanah modal, sampai nanti titip menitip, utang piutang, dan lain sebagainya. Itu di bab muamalat harus kita ketahui juga. Nggak tahu nanti salah-salah itu ada makanan haram yang masuk ke dalam perut kita. Penting bab munakahat. Kalau kan pun nikah Ustaz loh, nikahi tak cek nikahmu sah ora sih misalnya. Lah niku bab nikah dari mulai tata cara pernikahan sampai nanti konsekuensi dari pernikahan yang sah, dari mulai bab nafkah bentuknya apa saja, terus kapan diberikan, kapan tidak diberikan,
sampai nanti ketika memang keluarga tidak bisa dipertahankan harus ada perceraian. Kalau sudah cerai nanti konsekuensinya apa, sampai nanti bab paling terakhir, bab pengasuhan. Nah, pegatan terus dia anaknya melu sopo, cerai punya anak tuh anaknya ikut siapa, itu secara runtut dan rapi dan baku itu dibahas dalam fikih. Nah ini. Lah, bab mengenai bersuci itu secara umum ada 4 bab penting dalam bersuci. Bab yang pertama bab mengenai wudhu, bab yang kedua mengenai mandi besar, bab yang terakhir mengenai izalatun najasah atau menghilangkan najis. Jadi pembahasan bersuci tidak keluar dari 4 judul besar ini: wudhu, mandi besar, tayamum, dan najis. Yang pertama toharoh hadas. Hadas itu mengangkat atau membersihkan hadas. Yang pertama kalau hadas kecil berarti dengan cara berwudu. Kalau hadasnya besar berarti dengan cara mandi besar. Tidak bisa pakai air karena faktor apapun, berarti nanti ada toharoh alternatif namanya tayamum. Baru nanti yang terakhir pembahasan mengenai najis, bagaimana cara menghilangkan, macamnya apa saja, dan tata cara menghilangkannya seperti apa, itu akan diulas dalam kitab Thaharah. Pembahasan pertama mengenai wudhu. Lah, wudhu itu sendiri kalau sampean percaya, wudhu itu secara bahasa Arab itu diambil dari kata wadho'ah. Jaler nggih ganteng, nah istri nggih ayu. Apa hubungannya wudhu sama ganteng dan cantik ini, apa hubungannya? Ternyata setelah kita telusuri ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Inna ummati yub'atsawna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudhu. Umatku kelak di hari kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi muka, tangan, kaki bercahaya. Loh, kok bisa bercahaya? Min atharil wudhu, keseluruhan itu adalah karena bekas air wudhu. Nah, dari sini kita tahu ternyata air wudhu kelak di hari kiamat akan membuat kita tangan kaki bercahaya, muka berseri-seri dan bercahaya. Itulah kenapa ternyata wudhu dinamakan wudhu itu, karena wudhu lah nanti yang akan membuat seseorang menjadi bercahaya di hari kiamat. Ya. Lah, pembahasan mengenai wudhu itu ada beberapa pembahasan penting. Pembahasan pertama terkait dengan rukun. Pembahasan yang kedua terkait dengan sunnah-sunnah. Pembahasan yang ketiga terkait dengan hal-hal yang dimakruhkan. Pembahasan yang keempat mengenai syarat-syarat. Dan yang terakhir mengenai pembatal-pembatal wudhu. Pembatal-pembatal wudhu. Pembahasan pertama mengenai rukun-rukun wudhu. Rukun wudhu itu perkara yang harus ada dalam wudhu, yang ketika ditinggalkan maka wudhu seseorang dianggap tidak sah. Itu rukun-rukun wudhu. Rukun yang pertama adalah niat. Pembahasan yang sangat penting sekali, karena setiap ibadah rata-rata disyaratkan harus disertai dengan apa? Niat. Dalilnya hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya keabsahan suatu amalan itu tergantung dari niatnya. Tergantung dari niatnya. Nah, amalan di sini kan termasuk wudhu juga amalan ibadah, yang mana tidak bisa dihukumi sah kecuali kalau seseorang niat. Nah, niat itu secara fungsi menunaikan 2 fungsi penting. Yang pertama, tamyizul ibadati anil adati. Membedakan mana yang ibadah, mana yang aktivitas biasa. Seperti kita ini, kita duduk di musola ini. Ngapunten, musolanya sudah wakaf Ustaz ya? Sudah wakaf, berarti masjid. Kita duduk di masjid awit jam gangsal atau setengah gangsal ngantos sakniki. Sama-sama duduk.
Kalau yang duduk niatnya juga cuma wah iki bang nen nganggur mending tak nggogok ning masjid. Banen nganggur enek gawean ning omah turu seneni bojone mending tak ning masjid nggogok. Berarti ini kan niatnya cuma duduk. Sama satu yang datangnya sama, duduknya juga waktunya sama. Oh saya tak ke masjid, pertama sholat jamaah. Setelah sholat jamaah ada taklim, tak ikut taklim. Taklim itu sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Sekaligus saya duduk wong ini masjid, tak niatkan untuk iktikaf. Ini kan bayangkan yang pertama tadi niatnya duduk, itu tidak dapat apa-apa. Yang kedua ini sama-sama duduknya dapat nilainya sangat besar sekali. Satu sholat berjamaah mungkin, yang kedua diniatkan majelis taklim, yang ketiga diniatkan iktikaf, yang keempat diniatkan untuk saling apa istilahnya silaturahmi antara sesama muslim dan lain sebagainya. Tergantung dari niat yang kita niatkan, itulah nanti pahala yang akan kita dapatkan. Itu fungsi niat yang pertama. Sering saya sebutkan, sama-sama pergi ke kantor, sama-sama ke sawah, sama-sama ke pasar. Kalau yang satu ya ini aktivitas keseharian saya, kemarin ke pasar, saiki ke pasar, besok neng pasar. Kemarin sawah, sekarang ke sawah, besok ke sawah, karena itu udah rutinitas keseharian. Ini kan nggak dapat apa-apa ini. Yang satu ya ketika mau ke pasar itu dalam benak dia, oh, saya ini kepala keluarga, saya punya tanggungan kewajiban untuk menafkahi anak, istri atau orang tua kalau sudah tidak mampu, maka saya harus bekerja. Ini sama-sama ke pasarnya. Pahala yang satu tidak dapat pahala. Ini fungsi niat yang pertama. Fungsi niat yang kedua adalah tamyizul ibadat ba'dhiha min ba'dhi, membedakan ibadah satu sama lain. Lah ini namanya sholat itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Bersedekah ada yang wajib, ada yang sunnah. Lah itu yang membedakan satu sama lain adalah niat. Sehingga niat di sini posisinya sebagai rukun wudhu yang pertama. Lah niat. Lah niatnya apa kalau orang wudhu? Ya niatnya bisa nanti niat untuk mengangkat hadas kecil, niat untuk toharoh, niat supaya dibolehkan untuk sholat, niat untuk menjalankan kewajiban wudhu. Boleh dipilih salah satu. Nawaitu fardhul wudhu, nawaitu toharoh lis sholat, nawaitu misalnya at-toharoh minal hadasil asghar, itu diperbolehkan, tinggal milih saja. Nawaitul wudhu, dalam hati harus terbetik nawaitul wudhu'a, atau nawaitu fardhul wudhu, itu lebih baik lagi. Nah itu niat. Lah niat ini tempatnya kapan? Ketika orang membasuh muka. Membasuh muka itu karena rukun, sebenarnya membasuh muka itu rukun yang pertama, rukun yang berupa perbuatan yang pertama. Maka niat harus dikerjakan ketika seseorang membasuh muka. Loh Ustadz, bukannya sebelum membasuh muka itu ada prosesi lain yang harus dilakukan? Dari mulai nanti membasuh kedua tangan, dari mulai nanti bersiwak, dari mulai nanti kumur-kumur, istinsar, istinsyak dan lain sebagainya. Loh itu nanti apakah tidak diniatkan? Itu tetap diniatkan. Berarti nanti ada dua niat. Yang pertama niat sunnah wudhu dulu. Dari mulai pertama diniatkan sunnah wudhu dulu. Diniatkan kefarduan wudhu atau diniatkan wudhu. Diniatkan wudhu. Nah itu pembahasan pertama mengenai niat. Lah boleh nggak dilafatkan? Dalam madhabnya Imam Syafi'i boleh dilafatkan, tapi pelafatan itu sendiri belum terhitung sebagai niat, karena nanti kalau di kitab-kitab kita cek, niat itu tempatnya di dalam hati. Disunahkan untuk dilafatkan supaya nanti teringat di dalam hati apa yang harus diucapkan dalam hati. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan, loh sholat kok niatnya dilafatkan, wudhu kok niatnya dilafatkan, sebenarnya pelafatan itu sendiri belum dianggap sebagai niat. Itu supaya lisan membantu hati untuk menyiapkan apa saja sih nanti yang dihadirkan di dalam hati gitu loh. Nah itu pembahasan mengenai niat. Pembahasan yang kedua adalah
rukun yang kedua adalah membasuh muka. Membasuh itu dari mulai tempat tumbuhnya rambut, tempat normal tumbuhnya rambut sampai sini janggut dan rahang bawah ini. Ini batasan muka. Ini batasan muka. Lebarnya dari telinga satu ke telinga yang lainnya. Nah ini muka. Nah maka nanti ibu-ibu pangapunten kalau pas sholat itu mukenanya ini jangan sampai dilebarkan sampai ke sini. Karena nanti ke area sini ini bukan bagian daripada wajah sehingga kalau kelihatan nanti sholatnya tidak sah. Karena yang boleh terlihat bagi perempuan yang sholat itu hanya muka dan tangan sampai pergelangan. Sehingga muka, sekarang kan sudah banyak model-model mukena yang bisa menutupi rahan sini. Nah ini lebih baik. Lah ini batasan muka yang harus dibasuh. Lah dibasuh itu berarti harus ada peredaran air di muka di sini dan keseluruhannya harus terkena air. Ulama mengatakan bulu yang ada di muka itu jenisnya tidak kurang dari 20 jenis. Dari mulai alis sampai nanti yang sini saja itu ada jenggot, ada nanti namanya anfakoh, ada nanti namanya syarib, ada nanti namanya sabal dan lain sebagainya. Pokoknya di total nanti ada 20. Keseluruhannya harus basah dengan air kecuali nanti yang jenggotnya lebat. Yang jenggotnya lebat. Kalau yang jenggotnya lebat itu nanti tidak harus air di sela-sela sampai semuanya basah. Cukup diusap bagian luarnya saja itu sudah cukup. Dan nanti disunahkan di sela-sela pakai jari tangan. Lah, lebat sama tipis itu patokannya apa? Lah, kata ulama, kalau dilihat dari radius 3 hasta, itu kulit bawahnya kelihatan kados kula niki berarti niki tipis. Berarti tipis. Kalau tapi kalau yang tidak kelihatan berarti itu nanti dianggap lebat. Lah itu nanti tinggal diusap ya. Nanti tinggal diusap. Ya biasanya orang Indonesia jarang yang jenggotnya apa? Lebat ya. Napa hormonnya tidak support. Berbeda sama orang-orang Arab, orang-orang Asia Timur itu kan memang lebat-lebat ya. Lah ini yang kedua, membasuh muka. Lah termasuk sini pangapunten terutama kalau pagi itu ada kadang kotoran namanya orang Jawa lodok nih lah. Nah ini kan kadang kalau mengering itu kalau pas basuh muka tidak diperhatikan berarti nanti di bawahnya belum terkena apa? Air. Ini nanti mempengaruhi keabsahan wudhu. Jadi betul-betul diperhatikan nanti. Ya. Nah yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, membasuh kedua tangan sampai siku berarti ya keseluruhan dari mulai ujung jari sampai siku di sini. Nah, bagaimana caranya? Dari ujung jari atau dari siku mulainya? Basuhnya itu loh. Nah, ini dilihat wudhunya pakai kerang, artinya airnya dikucurkan atau pakai model bejana atau ember. Kalau pakai ember maka posisinya sunnahnya embernya berada di samping kanan. Di samping kanan, nyiduknya nanti gini, basuhnya berarti dari ujung jari, jadi diginikan baru diginikan, bukan diginikan. Nah, ini salah kalau ginikan, ewoh banget ini pakai gini. Nah, berbeda kalau dikucurkan airnya kayak keran sekarang ini, keran seperti ini ya berarti wudhunya dari sini, nah, dari siku baru ke ujung jari. Ingat betul cara ini karena dulu pas saya masih nyantri di Afrika itu saya punya teman orang Brazil namanya Victor, dulu Kristen terus masuk Islam itu. Nah ini istilahnya ngaji sama seorang syekh doktor itu namanya Dr. Muhammad Muhyiddin Al-Yamani, sama-sama ngaji di masjid ini, masjid kampus itu. Cuma kita privat, kita bertiga tok itu. Ya tanya itu, Syekh kalau wudhu sing bener saking mriki apa saking mriki? Nah, itu dikasih tahu, dirinci. Tinggal nanti kamu wudhunya tuh pakai bejana atau pakai kerang. Kalau pakai bejana bagusnya dari sini kamu basuhnya ke bawah. Kalau pakai kerang berarti dari sikut ke jari-jari. Nah ini caranya seperti itu.
Nah ini perlu diperhatikan, terutama juga selak menyela-nyela antara jari ini loh. Nah, ini diperhatikan. Kalau kuku-kuku yang hitam itu bisa sekalian dibersihkan, itu bagus. Karena sebagian ulama mengatakan itu adalah bagian yang harus terkena air kalau sah. Meskipun kata Imam Ghazali ya iki abot petani, pegawai bengkel atau ini, nah, kalau setiap kali wudhu harus membersihkan hitam yang ada di kuku ini kan repot. Kata Imam Ghazali, sudahlah yang kayak gini ini dimaafkan, tidak mengapa. Nah ini yang keempat adalah mengusap kepala. Nah mengusap kepala itu ada kadar minimal. Kadar minimal yang penting terkena air lah. Mau 1 helai rambut saja yang penting sudah terkena air itu sudah dikatakan apa? Sah. Kalau enggak rambut ya kepala, kulit kepalanya ini terkena air itu juga sudah dianggap sah. Karena memang dalam riwayatnya ini memang ulama berbeda pendapat. Yang diusap itu wajibnya semuanya atau sebagian. Madhabnya Imam Syafi'i sebagian saja. Madhabnya Imam Malik bin Anas harus keseluruhan. Harus keseluruhan. Imam Syafi'i Nabi SAW pernah mengusap sebagian kepala lalu dilanjutkan mengusap sorban. Berarti kan sebagian kepala sudah dirasa cukup. Masahan Nabi SAW ala nasiyah walal imamah. Nabi mengusap nasiyah itu rambut depan sini. Lalu dilengkapi dengan mengusap sorban. Itu dalilnya Imam Syafi'i. Oh dari situ berarti yang diwajibkan tidak semuanya. Sebagian sudah cukup. Nah ini mengusap kepala. Ya. Dan yang kelima adalah membasuh kedua kaki beserta mata kaki, membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Nah ini penting sekali, terutama bagian tumit ini ya. Kalau kadang pangapunten kalau kita pakai apa itu, pakai keran, itu kadang orang kalau wudhu rodok keset itu cuma ginikan saja. Dikiranya sudah terkena semuanya, padahal kalau posisi kaki gini ada gerutan di sini yang terlipat. Terkena air ya tadi yang hadisnya Bukhari dan Muslim tadi, Nabi sampai mengatakan wailun lil aqabi minanar, celakalah tumit-tumit itu nanti bisa masuk neraka. Maka harus diperhatikan betul. Nah ini rukun-rukunnya. Dan yang terakhir adalah tartib, yaitu urut sebagaimana prosesi tadi yang disebutkan. Kenapa harus urut? Li'anna Nabi lam yatawaddo ila murattaban. Nabi itu kalau wudhu ya urutannya seperti tadi yang disebutkan. Sehingga kalau menyelisihi urutan-urutan tersebut, maka nanti hukumnya wudhunya dianggap tidak sah. Artinya bagian yang didahulukan sebelum waktunya itu dianggap tidak sah. Nah ini pembahasan mengenai rukun-rukun wudhu. Nah nanti ada pembahasan mengenai sunnah-sunnah wudhu. Sunnah wudhu yang pertama adalah siwak. Nah, siwak ini kelihatannya remeh tapi ternyata ini sangat penting sekali. Siwak itu membersihkan gigi dan sekitarnya dengan semisal kayu arok atau yang lainnya. Itu namanya siwak. Siwak sangat dianjurkan. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan as-siwaku madharatun lil fami mardhatun lirabbi. Siwak itu bisa membersihkan mulut, bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam suatu ketika Nabi dalam kondisi sangat letih sekali. Itu sakit nanti yang disusul dengan wafatnya beliau. Posisinya berada di pangkuan Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dipangku oleh Siti Aisyah. Baru masuk Abdurrahman. Abdurrahman itu saudaranya Aisyah, namanya Abdurrahman bin Abi Bakrin. Masuk pakai siwak, posisi siwaknya dikantongin di sini. Siwak. Jadi siwak itu bagusnya kalau nggak di kantong, ditaruh di sini, di telinga. Kertas tukang nggih. Tukang kan biasa ini diganti siwak nih. Nah, itu. Nah, lalu Nabi SAW ketika melihat Abu Bakar kok membawa siwak, itu Nabi melihat terus. Nah, ini Aisyah sebagai istri kan paham, oh berarti Nabi kayaknya pengen siwakan. Lalu Aisyah mengatakan, akhudhuhulak, napa kula pendhetke Rasulullah, fa asyara bi ra'si annam. Nabi ngendika mawon pun capek. Jadi Nabi mengatakan nganduk gini saja, mengangguk-ngangguk. Lalu diambilkan oleh Aisyah,
fa akhadtuhu fatayyabtuhu faqaddamtuhu. Saya ambilkan siwak, lalu saya bersihkan, lalu saya gunakan, lalu Rasulullah SAW gunakan untuk bersiwak. Nabi bersiwak, terus setelah bersiwak Nabi SAW mengangkatkan jari telunjuk ke langit, ke arah langit. Nabi mengatakan fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la. Saya memilih untuk bertemu Rabbku, saya memilih bertemu Rabbku 3 kali, lalu Nabi meninggal. Berarti detik-detik masih sempat apa? Siwakan. Lah niku ulama ngendika salah satu manfaatnya siwak itu mempercepat keluarnya ruh, sehingga disunahkan orang dalam kondisi sekarat atau nazak itu siwakan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah itu. Lah itu siwak. Lah siwak itu disunahkan, dianjurkan di kondisi apapun, kecuali bagi orang yang berpuasa setelah zuhur, setelahnya tergelincir matahari, maka itu nanti hukumnya makruh. Selain daripada itu, maka bersiwak itu hukumnya dianjurkan. Lebih-lebih lagi bagi orang yang hendak pergi ke masjid, hendak sholat, maka siwak juga disunahkan. Orang yang mau berwudu itu disunahkan untuk bersiwak. Orang yang mau masuk rumah disunahkan untuk bersiwak. Menghadiri majelis ilmu disunahkan untuk bersiwak. Ketika mulut berubah baunya atau warnanya disunahkan untuk bersiwak. Nah itu siwak. Nah siwak itu menggunakan apa? Yang kayu arok, batang arok itu sebenarnya akar, jenis akar-akaran. Kalau kita lihat di toko-toko herbal itu loh, yang dibungkus plastik, lah itu seperti itu, namanya arok. Itu yang paling afdol. Kalau ndak ada itu, berarti nanti pakai jari dunnahli, pelepah kurma. Pelepah kurma. Mriki mboten wonten nggih. Ganti kerambil napa niku nggih. Nggih. Kerambil napa sawit niku nggih. Kula nggak ada rencang niku saking Somalia. Mahasiswa Somalia itu biasanya ya kalau ndak dapat kayu arok itu di kampus kan, sekitar kampus ada pohon kurma banyak niku nggih. Ambil pisau diplotok pelepahnya. Nggih. Pripun? Sikat nggih angsal. Kalau jadi nggak ada. Nggih. Nggih. Jadi nanti dipotong seukuran jari, itu kan ada serabutnya, diempukkan lalu digunakan untuk siwak. Terus tiang Afrika, orang-orang yang lainnya itu giginya putih-putih. Mbok nggih pangapunten kulite napa? Ireng nami nak anu mesti giginya putih-putih dan nggak ada yang bolong-bolong atau ompong-ompong. Itu orang Afrika. Oke. Tapi kalau saya lihat dari kebiasaan sehari-harinya, oh ya wajar, itu rajin apa? Siwakan itu. Rajin siwakan. Jadi nak sampai pas masa Idul Adha nih, orang Afrika, teman-teman saya Afrika itu nak mangan daging di ada tulangnya itu kok ngasih resik itu. Jadi tulangnya itu sampai dikrik-krik gitu loh. Aku mikir aku dicokot itu, potol tanganku. Nah, tuh, Masya Allah ya, siwak. Kalau ndak ada nanti udu zaitun, pelepah pohon zaitun, di sini juga ndak ada. Yang keempat adalah level yang keempat itu ya kayu apapun yang wangi, yang ada bau wanginya. Kalau ndak ada ya level kelima, termasuk yang tadi disebutkan oleh Bapak tadi itu sikat gigi, itu sebenarnya levelnya level yang terakhir, level yang kelima. Nah 5 ini masing-masing level nanti ada 5 derajat lagi. Jadi total siwak itu kok tamanya ada 25 tingkatan. Dibahas ora rampung kok nih ya. Secara umum seperti itu. Lah ada yang tanya lah, kalau pakai jari boleh enggak? Siwakan pakai jari itu loh. Madhabnya Imam Malik boleh meskipun jarinya sendiri. Madhabnya Imam Malik. Tadi diginikan nggak apa-apa. Madhabnya Imam Syafi'i kalau jari sendiri nggak boleh, drijine wong liya malah angsal. Itu mazhabnya Imam Syafi'i loh. Logikanya gimana loh? Karena siwak itu kan alat. Sedangkan namanya alat itu lumrahnya di luar anggota badan. Ya, tak jileh drijimu oleh orang. Tapi ya kalau boleh, kalau enggak boleh ya yang dipaksa, ada orang tidur terus drijinya kita ambil untuk siwakan, ini dosa. Lah ini siwak. Termasuk nanti pakai kain, termasuk pakai apa itu diperbolehkan. Nah siwak itu ya nggak ada pulpen nggih. Contohnya ya, oh pangapunten Pak nggih. Ya siwak itu cara makainya gini.
posisinya. Jadi mboten asal-asalan pun ngeten nggih. Megang apa somai apa napa niku nggih. Gini. 3 jari di atas, ini di bawah. Lah giginya niku nggak boleh asal siwakan. Kalau asal siwakan nanti berdarah, maka nanti gusinya berdarah, nanti mulutnya najis. Jadi bukan atas bawah gini. Pangapunten, bukan misalnya ini gigi bukan seperti ini. Nggak seperti ini, tapi gini. Sampai tengah. Sini juga sampai tengah. Jadi gini. Sampai sini, nanti sini juga pakai sini, sampai sini. Ini kalau gigi. Kalau lidah, karena lidah ini juga disiwaki loh nggih. Mboten namung kan itu juga lidah bahkan sampai tenggorokan. Hadisnya di Bukhari dan Muslim. Hatta kada ayaqula hu sampai Nabi itu kayak mau muntah. Karena dibersihkan. Nah, kalau lidah baru ke sini, ke bawah. Ini misalnya ini lidah gini. Ya, jadi bukan kayak gigi tadi tapi manjang ini. Ini cara siwakan seperti itu. Oke, Oke. Nah ini pembahasan mengenai siwak. Yang kedua mengenai tasmiyah. Sunnahnya adalah mengucapkan bismillah. Bismillah ini kalau Imam Ahmad hukumnya nggak sunnah lagi, hukumnya malah wajib. Hukumnya malah, tapi Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Minimal bismillahi, maksimal bismillahirrahmanirrahim. Itu maksimal. Lah kapan itu ya? Sebelum orang berwudu. Ini membasuh kedua tangan sampai nanti pergelangan tangan. Ini sunah-sunah wudu. Jadi dibasuh ya sampai pergelangan tangan sini. Di sela-sela sininya. Ya, caranya dengan tasbih, dengan diginikan. Lah itu. Wal matmadhah wal istinsyak. Matmadhah itu kumur-kumur. Istinsyak itu menyedot air ke dalam hidung dengan nafas, namanya istinsyak. Matmadhah dan istinsyak ini sunnah yang sangat ditekankan. Berapa ulama bahkan mengatakan hukumnya wajib. Dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah, makruh kalau ditinggalkan. Nah caranya gimana? Ada 2 cara. Cara yang pertama thariqatul jam'i, digabung, dan ini yang lebih utama. Jadi kumur-kumur sekaligus istinsyak. Sekali mengambil air untuk kumur-kumur sekaligus disedot ke dalam hidung, dikeluarkan, namanya istinsar pakai tangan. Nah, jadi di air untuk kumur-kumur disedot, dikeluarkan. Nah itu. Lah sebenarnya pokok sunnah, pokok pahala sunnah sudah didapatkan sekedar air masuk ke dalam mulut. Mbok nanti ketelen itu sudah dapat pahala sunnah, tapi tidak sempurna. Sempurnanya apa? Dimasukkan ke dalam mulut, dikumur-kumurkan, lalu dimuntahkan. Sunnahnya apa? Kalau istinsyak, disedot ke dalam hidung, dikeluarkan, namanya istinthar. Itu hukumnya sunnah. Terus taslis itu mengulangi 3 kali. Mengulangi 3 kali. Baik bismillahnya 3 kali, bismillahirrahmanirrahim, 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 sampai membasuh, mengusap, zikir dan doa keseluruhannya disunahkan diulangi 3 kali. Disunahkan diulangi 3 kali. Terus mashu jami'ir ra'si wal udhunaini wassimakhaini, mengusap. Tadi yang wajib kan sebagiannya, yang sunnah keseluruhannya. Caranya gimana? Caranya posisinya jempol ini berada di sini, pelipis ini. Sedangkan telunjuk berada di depan. Ini diputar ke belakang sini. Dibalikkan apa enggak? Dilihat. Kalau rambutnya balik berarti dibalikkan. Kalau rambutnya enggak balik karena terlalu pendek atau terlalu panjang tidak usah. Nah, seperti ini. Berarti nanti kalau misalnya enggak dibalik ya berarti seperti ini. Diulangi lagi seperti ini. Ini seperti ini. Ya. Kalau enggak nanti seperti ini lalu dibalikkan lagi. Tergantung nanti kondisi rambutnya. Lah, terus juga wal udhunaini, dan juga mengusap telinga. Lah, mengusap telinga ini yang bedanya mazhab Syafi'i sama mazhab yang lainnya. Mengusap telinga itu pokoknya 3 kali atau bahkan sekali sudah dianggap cukup sah lah ibaratnya. Tapi 12 kali itu apa saja, bukan terus 12 ya.
bersama dengan muka itu juga membasuh telinga. Karena telinga ini bermasalah. Telinga itu anggota badan tersendiri atau bagian dari muka atau bagian dari kepala. Ini loh. Ini ada khilaf. Sehingga supaya memastikan seluruh pendapat ini tercover, terakomodir, maka di madzhab sudah disunahkan 12 kali. 12 kali itu rinciannya apa? Bersama dengan muka, membasuh muka, gini, membasuh muka, 1, ini 2, 3, berarti pun 3. Sama kepala nanti sama, gini, 1, ini, okay. Nah, setelah itu karena ada yang mengatakan bahwa telinga itu anggota badan, air baru 1, 2, 3, pun pinten iki? 9. Lah, telu iki terus piye meneh iki? Namanya istidhar. Istidhar itu memastikan air rata di dalam lipatan-lipatan telinga. Telapak tangannya dibasahkan 3 kali. 1, 2, 3, ampun rolas niki. Rolas. Monggo nak kober nggih prakteke. Serakari salat. Nak boten nggih mengke sing pokok nanti 3 sendiri pakai air yang baru. Nah, itu yang paling ditekankan itu. Takhlilu asabi'il yadaini, menyela-nyela jari tangan. Kalau jari tangan simpel, cara menyela-nyelanya tinggal diginikan. Nah, ini kalau jari-jari kaki niki pangapunten. Ini mulai dari apa? Kelingking kaki kiri. Jari pakai kelingking tangan kiri, dimulai dari kelingking kaki kanan. Nah, dari sini, dari bawah diginikan. Ginikan dari bawah sampai nanti berujung di sini. Nah, itu sunahnya seperti itu. Gimana? Boleh sih boleh. Ini cara yang afdal seperti tadi. Kalaupun yang penting air merata, kalaupun nggak disela-sela pun nanti wudhunya sudah dianggap apa? Sah. Oke ya. Pripun? Kula pun prakteknya mboten. Nggih. Dados nek Mauritania, di Mauritania kan bukan tempat yang banyak air. Bukan tempat yang banyak air. 1 botol aqua, enggak sampai 1 botol aqua lah. Enggak sampai 1 botol aqua yang sedang itu saya gunakan untuk wudhu cukup. Plus sunah-sunah. Nggih lah, Nabi saja wudhunya pakai 1 mud. Tawadhu'an Nabi SAW bimud. Wudhunya Nabi itu cuma segini loh. Nabi jelas postur tubuhnya lebih besar daripada kita semuanya. Rambut beliau panjang sampai di sini. Itu 1 mud. 1 mud ya mungkin kalau tangan orang Arab ya sekitar 1 botol aqua itulah, sekitar itu. Itu buat wudhu itu cukup. Mandi besarnya beliau mandinya 4 mud. Berarti kalau 1 mud 1 botol aqua cuma 4 botol aqua. Lah orang Indonesia karena air banyak. Makanya Nabi dalam hadis mengatakan, sayakunu qaumun min ummati ya'taduna fituhurihim. Akan ada sekelompok umatku yang berlebihan melampaui batas dalam bersuci. Kayak sekarang ini kita ini kebanyakan orang Indonesia kata sini kayak. Lah pripun niku lah. Sak tangan sak siwur ya. Nah, seperti itu. Sehingga dalam fikih nanti makruh berlebihan menggunakan air seperti itu. Sampai ningali daerah-daerah Afrika, Somalia, sebagian Ethiopia itu kan kadang 1 botol air saja itu nyarinya setengah apa? Mati. Nah, seperti itu. Terus tayamun memulai dari bagian kanan. Ini hadisnya juga Bukhari dan Muslim. Karena Nabi SAW yu'jibuhu tayamun, Nabi itu suka memulai dengan yang kanan. Dalam apa? Fitana ulihi, pakai sendal. Kalau pakai sendal jangan kaki kiri dulu tapi kaki kanan. Fitarojulihi, kalau sisiran sebelah kanan dulu jangan sebelah kiri. Watahurihi, dalam bersuci. Nah, dalam bersuci baik itu nanti wudhu
ataupun nanti tayamum, ataupun itu nanti mandi besar. Hatta mandi besar pun, maka dimulai anggota badan kanan terlebih dahulu. Ya, ini hukumnya sunnah, memulai dari yang kanan. Patokannya gini, jadi patokannya kalau perkara yang baik mulai dari kanan. Kalau perkara yang kurang baik dalam artian terkait dengan membersihkan najis dan lain sebagainya, maka dari kiri. Makanya kalau masuk masjid kaki kanan, tapi kalau masuk WC kaki kiri. Kalau istinja itu pakai tangan kiri. Istinja pakai tangan kiri, bukan tangan kanan. Nah, itulah seperti itu. Nggih. Lah monggo kalau ada yang ditanyakan saya persilahkan. Nggih. Nggih. Saya itu sering lihat rambut itu airnya tua dibahas di sini. Ya tadi sudah kita sebutkan bahwa mengusap kepala kadar yang diwajibkan cuma sebagian. Jadi kalau ada orang yang penting kepalanya sini kena, itu sudah dianggap sah. Luruhan tadi itu. Jadi ada kadar minimal, ada kadar ideal. Idealnya apa? Ya dibasuh keseluruhan. Minimalnya apa? Yang penting sudah mengenai sebagian kepala itu sudah dirasa cukup seperti itu. Oke. Oke. Kayak telinga tadi kan agak sulit kalau kita berojok kan yang ini. Ya. Oke. Kadar minimal memang air mengenai apa? Telinga. Tapi yang bagus adalah tadilah tetap ya, mau disiram itu bahaya, nah, nanti olah budek nanti olahan. Nggih. Kalau saya itu kan ambil ini kumur, baru terus ambil lagi untuk hidung. Kalau tadi kan Iya. gini langsung gini. Nggih. Nggak bisa. Nggih. Ada dua cara, boleh digabung namanya thariqatul jam'i. Itu lebih utama. Fasli dipisah. Kumur-kumur sendiri, menyedot hidung sendiri niku nggih angsal saged. Nggih. Monggo ada lagi. Metu wedangane ora fokus iki. Nggih. Nggih, monggo. Ya, di sini orang kalau dicari pertanyaan bagi jamaah yang lain juga menjadi perbedaan pendapat ini mengenai orang yang sudah melakukan mandi besar, apakah juga diwajibkan untuk berwudu? Oke. Oke. Jadi orang yang sudah mandi besar, jadi kaedahnya gini, bersuci dari hadas kecil itu sudah otomatis include dengan bersuci dari hadas besar. Sehingga prinsipnya kalau orang sudah mandi besar maka nanti tidak wajib lagi untuk wudhu. Dengan catatan ketika mandi tidak melakukan pembatal-pembatal wudhu. Tapi kalau sekarang ya lumrahnya orang mandi terus kecil atau kentut dan sebagainya, oh berarti nanti setelah mandi pun tetap diwajibkan untuk berwudhu seperti itu. Oke. Monggo ada lagi.